Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewi Setiawan, di mata kuliah jaringan komputer. Oke, di video kali ini kita akan belajar namanya client server. Nah, kita ketahui terlebih dahulu yang namanya sistem operasi. Ya, sudah banyak beredar sistem operasi ya saat ini. Ada sistem operasi Windows, Linux, kemudian miliknya Apple ya. Kemudian ada Symbian, OS, Windows, BlackBerry, Android, dan iOS. Ini yang ada di dalam smartphone. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan sistem operasi yang ada di dalam komputer dan sistem operasi yang ada di dalam smartphone. Kalau di dalam sistem, kalau di dalam komputer atau laptop ya ada Windows, ada Linux, ada macOS. Nah, kalau di dalam smartphone teman-teman ada iOS, Symbian, Windows Phone, Android. Nah, ini yang sering ada ya yang banyak digunakan ya di pasaran saat ini. Nah, sistem operasi itu digunakan untuk apa? Nah, sistem operasi dia itu berfungsi untuk mengatur dan mengontrol kerja hardware yang terdapat dalam perangkat atau sebuah komputer dan sekaligus menjalankan aplikasi atau software dalam sistem perangkat tersebut. Ya, jadi kalau kita urutkan ya di bawahnya itu ada hardware. Nah, hardware ini biar bisa bekerja ada di atasnya harus kita install yang namanya sistem operasi. Ya, dari sistem operasi ini ya barulah kita install ini aplikasi-aplikasi tambahan ya. Ada Office, ada browser, yaitu semuanya ada di atas sistem operasi. Ya, jadi kalau tidak ada sistem operasi ya aplikasi-aplikasi ini dia tidak akan bisa dijalankan. Ya, sistem operasi ini berarti dia sebagai jembatan ya antara aplikasi tambahan ini dan hardware-nya. Nah, ini bisa teman-teman buktikan ya pada saat teman-teman menggunakan Zoom ya. Nah, dari Zoom itu teman-teman bisa menyalakan mic, bisa menyalakan kamera. Ya, mic dan kamera ini adalah berupa hardware ya. Agar mic dan kamera ini bisa terhubung ke ada bisa terhubung ya dari Zoom ke hardware, maka butuhlah sistem operasi ini ya. Makanya biasanya kita butuh kadang-kadang membutuhkan driver ya ini karena kalau aplikasi tambahan ini pasti dia pakai aplikasi yang tadinya belum ada di instalasi sistem operasi. Jadi mereka membutuhkan sebuah protokol tambahan ya biar mereka ada jembatan dari aplikasi ke sistem operasi dan ke hardware-nya. Jadi sangat penting sekali di sistem operasi. Ini bisa diterapkan ya dan bisa digunakan. Nah, hubungannya dengan client server apa? Nah, client server ya mereka adalah kalau teman-teman lihat bentuk fisiknya ya mereka sama-sama komputer ya, tapi sistem operasinya kadang-kadang mereka beda. Ya. Ada berbagai macam vendor sistem operasi. Ya, contoh klien nih. Klien di dalam jaringan di dalam jaringan client server itu dia adalah perangkat komputer yang mengakses layanan atau resource yang disediakan oleh server. Ya, tapi kalau server, nah server itu adalah mesin yang menyediakan resource, ya, dan memproses permintaan dari klien kemudian mengembalikan hasil proses tersebut kembali ke klien yang melakukan permintaan sebelumnya. Ya, ini klien server. Nah, mereka itu mempunyai sistem operasi yang berbeda. Ya, klien ini bisa berupa komputer, bisa berupa smartphone, atau bisa berupa yang lain. Dan sistem operasinya juga berbagai macam ya. Ada yang pakai macOS, Windows, Linux. Ya, kalau smartphone bisa pakai iOS, bisa pakai Android. Ya, ini kalau di klien. Ya, kalau di server, ya biasanya kita paling banyak digunakan ya. Kalau miliknya Windows, ya Windows Server. Kalau miliknya Linux, ya ada Debian, ada Ubuntu Server. Ya, ini kan mereka ada berbagai macam vendor. Ya, mana yang mau diinstal ke server? Ya, ini biasanya ya tergantung dari perusahaan untuk instalasinya. Tapi kan bagaimana ini klien dan server ini bisa saling berkomunikasi? Mereka berbeda vendor.
Nah, inilah terjawablah yang namanya protokol. Ya, skema protokol. Bagaimana vendor masing-masing vendor ini dia membuat sebuah sistem operasi, ya bahkan vendor hardware-nya mereka juga sudah ada protokol internasional yang mereka harus turuti. Ya, jadi dari protokol ini ya kita tinggal melakukan setting. Ya, kita tinggal melakukan setting. Ya. Walaupun cara settingnya mereka berbeda, tapi protokolnya mereka akan tetap sama. Ya, karena mereka harus saling berkomunikasi. Kalau protokolnya beda, ya otomatis mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Ya, apalagi dalam jaringan client server, ya. Karena client server adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam satu jaringan. Jadi bagian klien ini bisa berkomunikasi dengan server, server juga nanti bisa mengirim ke klien. Nah, ini hubungannya dengan di sistem operasi yang mereka gunakan, kemudian konfigurasi apa yang bisa kita gunakan ya untuk menghubungkan keduanya ini. Nah, itu uh, kita nanti akan coba buat yang telah ya teman-teman ketahui tentang jaringan komputer. Jadi di sini sudah saya siapkan satu buah aplikasi ya simulator ya, Kisco Packet Tracer ya. Ini miliknya Kisco. Jadi aplikasi-aplikasi yang di sini tuh banyak sekali miliknya Kisco. Ya mungkin bagi teman-teman bagi yang sudah pernah coba ini sudah familiar ya. Tapi coba kita analisis lagi, kita review kembali kira-kira apa yang telah teman-teman pelajari pakai simulasinya ini. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan yang pertama ini adalah lembar kerja dari si Kisco-nya. Kemudian yang paling atas ini kita gunakan untuk mengatur lembar kerja Kisco. Yang paling bawah ini dia kita gunakan untuk memilih ya alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Ya, jadi di sini sudah ada berbagai macam kategori ya. Ada network device, ada end device ya, bahkan ada connection. Ya ini bagi teman-teman bagi yang sudah pernah pegang komputer, kemudian pegang kabel UTP ya, atau pengkabelan dari sebuah internet ini mungkin sudah familiar. Nah, coba saya akan buat sebuah jaringan sederhana yaitu point to point. Ya. Nanti akan coba saya jelaskan untuk teman-teman gimana sih cara kerja dari si internet. Ya. Oke, terlebih dahulu kita memilih di end device ya. Kita akan pilih yang namanya PC. Ya, kita pilih dua PC. Ada PC 0 dan PC 1. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Kemudian nah, ini antara PC 0 dan PC 1 gimana cara penghubungannya? Ya, kita butuh apa ini? Ya, kita butuh ada yang namanya alamat IP. Ya. Alamat IP ini kita gunakan untuk mendeklarasikan bahwa PC 0 atau PC 1 atau setiap PC itu dia mempunyai sebuah alamat yang dituju. Oke, kita bisa coba pakai alamat yang sederhana yaitu berkelas C ya. Bisa kita pakai IP 192.168.1.1 ini untuk PC 0/24 ya. Jadi kita maksimalkan, kita tidak melakukan subnetting. Kemudian yang satu ini kita berikan dia IP 192.168.1.2. Oke, dari dua komputer ini kita sudah memberikan IP ya, inisial mereka IP. Kemudian ini saya tambahkan /24 ya. Inisial IP 192.168.1 ini adalah alamat desa dan RT RW-nya. Ya, kita bisa ibaratkan seperti itu. 192.168.1.1 ini adalah alamat desa dan RT RW-nya. Dan satu ini ya dia adalah alamat dari si PC 0-nya nih. Ya, yang PC 1 juga sama, ya kan?
Yang berbeda antara alamat IP PC0 dan PC1 adalah digit terakhir, yaitu di 1 dan 2. Nah, 2 ini dia juga adalah alamat khusus untuk PC1. Oke. Kemudian bagaimana mereka saling berhubungan? Ya, mereka harus dalam satu segmen. Nah, ini jadi satu segmen ini kalau kita ibaratkan ya mereka harus dalam satu desa dan satu RT RW. Kalau sudah beda RT RW dia tidak akan bisa berkomunikasi. Ya, ini bisa kita buktikan ya dengan menghubungkan PC0 dan PC1. Nah, cara menghubungnya teman-teman ingat kita berarti pakai yang namanya kabel ya. Teman-teman ingat ada kabel strike dan ada kabel cross. Ya, kabel strike digunakan untuk hardware yang beda ya, atau yang beda hardware ya. Ini yang kabel strike. Kalau yang cross itu untuk hardware yang sama. Ya, maksudnya gimana? Coba ini PC0 dan PC1 dia adalah hardware yang sama. Iya. Kita coba pakai kabel strike. Kita hubungkan dia fast Ethernet ke fast Ethernet 0. Nah, dia ada tanda segitiga merah ke bawah. Ini dia berarti menandakan dia tidak bisa terhubung. Ya, berarti dia kalau kita di dunia nyata ini dia kita pakai kabel yang salah. Ya walaupun colokannya atau portnya itu dia sama, tapi kabel yang digunakan dia beda. Jadi harus kita ganti ya. Harus kita ganti. Ini kita hapus dulu. Kita ganti ya kabel cross. Ini kalau dia hardware-nya dia sama. Nah, kalau cross dia beda, dia up ya. Kalau di down sekarang up nih segitiganya dan dia berwarna hijau berarti dia sudah bisa melakukan koneksi. Ini kita instalasi hardware-nya. Nah, sekarang kita coba memberikan alamat ya. Kalau tadi saya hanya memberikan label ini ya, memberikan label. Sekarang kita memberikan alamat di PC0 dan PC1 sesuai dengan label yang telah kita berikan. PC0 klik 2 kali. Oke. Nah, kita bisa masuk ke config atau ke desktop aja lah, kan ada dua cara ya kalau kita mau memberikan alamat IP. Bisa ke config, interface, kemudian fast Ethernet. Ya, kemudian di sini ada IP konfigurasi, ada IP DHCP dan ada IP statik. Kemudian bisa ke desktop juga ke IP konfigurasi. Ya, pilih yang statik di sini. Kemudian kita tambahkan IP yang telah kita labeli tadi. Berapa? 192.168.1.1/24 dan ini 124. Oke, enter. Terus yang satu lagi kita ke desktop IP ya IP statik 192.168.1.2/24. Oke. Tadi kita sudah memberikan alamat IP, kita cek ya. Kita arahkan kursor di PC0 ya. Di sini sudah ada fast Ethernet up ya, kemudian ada alamat IP-nya. Ini berarti kita sudah berhasil memberikan alamat IP. Di PC1 dia juga sama. Nah, kemudian kita ke fisik terlebih dahulu ya. Kebetulan kalau di dalam Cisco paket tracernya ini dia ada bentuk fisik dan ini bisa kita matikan, bisa kita hidupkan untuk komputernya. Nah, fungsinya adalah kita bisa mengganti port ya, port RJ45-nya ini atau Ethernet-nya. Kita bisa ganti Ethernet. Ya. Tadi teman-teman sekilas default-nya dia pakai yang namanya fast Ethernet. Ya ini ya. Fast Ethernet. Ya, ini sebenarnya fast Ethernet bisa kita ganti. Ya, di sini sudah ada berbagai macam pilihan ya di dalam modul. Ada yang WMP300N, ini adalah untuk WiFi ya yang mempunyai sinyal 2,4 GHz wireless ya. Jadi kalau kita mau mengganti Ethernetnya pakai WiFi ya, kita pakai ini WMP.
Cara gantinya gimana? Cara gantinya cukup mudah, teman-teman bisa, ini harus dimatikan terlebih dahulu. Ini kita klik, geser, kemudian kita ganti ini, klik WMP, taruh di sini. Sudah. Ini dia, kita harus nyalakan lagi. Udah, dia sudah terpasang. Nah, cuman IP yang tadi kita pasang ya, teman bisa config. Dari sini sudah ganti wireless, otomatis IP-nya pun ya udah, IP-nya juga hilang ya. Apalagi kalau teman-teman lihat di tadi kabel yang sudah kita sambungkan, dia juga akan hilang secara otomatis ya. Oke, kita coba ke PC lagi, PC ya. Kemudian tadi kita sudah ganti pakai wireless ya. Di sini ada berbagai macam ya. Kalau yang bawahnya wireless ini hostname 1AM, ini dia pakai yang RJ4, RJ11, dia digunakan untuk telepon. Ya. Kemudian ada 1 CM. Ya, ini kita pakai yang namanya Ethernet. Ya, Ethernet. Jadi ada 3 jenis Ethernet. Ya, di sini ada CE, CFE, ada CGE. CE berarti Ethernet biasa. Ya, ini yang membedakan adalah kecepatannya. Kalau CE ini dia hanya mempunyai kecepatan 10 megabit ya per second. Kalau FE dia mempunyai kecepatan maksimal 100 megabit per second. Kalau CGE atau Giga Ethernet dia mempunyai kecepatan sampai 1 giga maksimalnya. Ya. Kalau yang tadi defaultnya kita tuh pakai yang FE ini. Nah, kalau yang lainnya ini ada FE itu ada fiber optik ya, pas ada fiber optik ya. Di sini juga dia beda. Mungkin nggak kelihatan ya, kehalang. Ya di sini dia beda ya. Dia memang khusus digunakan untuk fiber optik. Di sini juga ada FGA. Dia juga sama pakainya untuk optical connecting ya, fiber ya. Ya di sini ada banyak wireless, kemudian sampai ke dalam headphone, ada mikrofon, dan di sini dia sudah tersedia. Nah, mungkin kita ganti lagi ini. Kita coba pakai yang fast Ethernet. Jadi ini kita matikan terlebih dahulu. Ini kita masukkan sini, kita ganti, klik yang FE. Kita nyalakan. Oke, kita masuk ke konfigurasi, kita pilih di fast Ethernet. Nah, sebenarnya tadi yang membedakan ada Ethernet, fast Ethernet, yaitu di dalam bandwidth. Ada 3 Ethernet ya, ada di dalam bandwidth. Di sini tertulis ada 10 megabit per second, 100 megabit per second, nanti ada, kalau kita pilih yang giga itu ada 1000 megabit per second. Ya, jadi kalau ini kita pakai fast Ethernet berarti hanya sampai 100 megabit per second. Di sini di set auto ya, karena ini simulasi, jadi biasanya dia dimaksimalkan ke kecepatan 100 megabit per second. Tetapi pada saat kita memang melakukan instalasi yang sebenarnya, itu nanti tergantung dari hardware-hardware yang lainnya juga. Ya, mereka bisa mentransfer data sampai berapa mega. Jadi disesuaikan dengan hardware yang lainnya. Ini kita coba untuk konfigurasi IP statiknya. Tadi berapa? 92.168.1.1/24. Oke. Jadi kita close, kita cek di sini. Oke, dia sudah oh iya, ini fast Ethernet tapi dia masih down. Ya, tadi ini dia masih down. Beda kalau yang di sini di PC1, oh dia masih down juga. Coba. Ini karena kita belum memberikan dia kabel ya. Nah, kita tambahkan kabel yaitu kabel cross ya. Harusnya dia sudah, coba kita lihat lagi, sudah up. Nah, ini sudah up ya. Nah, sekarang kita coba cara membuktikan bahwa di PC 0 dan PC1 dia sudah terkoneksi. Ya, kalau kita di nyata, kita harusnya bisa melakukan yang namanya sharing data. Ya, tapi kalau di dalam simulasi, kita bisa melakukannya dengan memberikan perintah cek koneksi.
yaitu dengan perintah ping. Ya, teman-teman bisa masuk ke dalam PC 0, desktop, kemudian pilih yang command prompt. Oke, dengan perintah ping, kemudian alamat IP tujuan. Nah, namun biasanya kalau saya sendiri, sebelum saya cek ke koneksi tujuan atau ke target, ya, saya biasanya melakukan ping di komputer sendiri mereka sendiri ya, atau di komputer saya sendiri terlebih dahulu ya. Ini untuk mengecek kira-kira di dalam ethernetnya kita tuh dia memang sudah normal atau belum. Ya, jadi biasanya saya melakukan ping, kemudian kemudian taruh alamat dari PC yang mau melakukan ping ini. Ya, jadi ping 192.168.1.1. Ini kita enter. Oke ya, ini sudah ada 4 paket yang sudah dikirim dan sudah diterima. Ini berarti dia membuktikan bahwa koneksi di atau Ethernet yang ada di dalam PC dia sendiri itu dia sudah stabil dan normal. Nah, baru kita melakukan ping itu di alamat target atau komputer dalam satu jaringan. Ya, tadi kan 2, kita hanya ada 2 ya, point to point. Oke, ini ada 4 paket yang sudah diterima dan 4 paket yang sudah dikirim dan sudah diterima ya. Balik-balik nih. Jadi kalau seperti ini berarti ada balasan dari alamat IP tujuan ya 1.1.2 ya dengan paketnya isinya 3 byte-nya 32, time-nya dia 1 milisecond ya. Terus ini berarti sudah membuktikan bahwa koneksi sudah bisa. Ya, berarti kita sudah melakukan atau berhasil melakukan koneksi. Nah, kita kalau dalam komputer sebenarnya kita bisa melakukan sharing data. Nah, sekarang kita coba buktikan tadi yang namanya internet ya, dia bisa melakukan sharing data, dia harus dalam satu segmen alamat IP. Ya, tadi 192.168.1 adalah alamat IP dari desa dan RT RW-nya. Nah, 1 ini adalah alamat IP khusus ya, unik di PC 0. Nah, sekarang kalau kita coba, ini kita ganti. Kita ganti RT RW-nya saja. Ini jadi 2. Ya, berarti di PC 1 ini kita ganti di 2. Oke. Kemudian kita cek. Oke, udah up ya. Alamat ini dia juga sudah terganti. Kita sekarang cek di PC 0, pilih command prompt. Nah, kalau kita ping yang sama seperti tadi ya 1.2, kita enter. Oke ya, tidak ada balasan atau request timeout. Ya, request timeout ada 4 harusnya ini ada, karena ada 4 paket yang dikirim dan itu semuanya 4 paket tidak ada balasan. Jadi makanya ada request timeout. Ini berarti ada masalah di jaringan. Ya, kalau ini berarti tadi kita jelas kita sudah mengganti alamat dari PC satunya. Jadi IP ini atau alamat ini dia tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, sekarang kita coba kalau yang sudah kita ganti di alamat yang ke alamat PC 2, alamat PC 1 ya. Ping 192.168.2.2 ini adalah alamat PC 1. Ya, alamatnya ada, PC-nya juga ada. Kalau tadi kan 1.2 tidak ada. Jawaban juga sama, request timeout. Ya, request timeout juga. Oke, 4 paket yang dikirim ya, kemudian tidak ada balasan semua. Nah, ini dia yang membuktikan bahwa dalam satu segmen dia bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau sudah beda segmen ya, apalagi di sini hanya beda RT RW-nya, dia sudah tidak bisa melakukan komunikasi.
Oke, paham ya. Jadi ini harus kita ganti lagi ke satu segmen ya. RT/RW-nya kita ganti yang sama. Oke, kemudian ini pun bisa kita melakukan simulasi ya. Teman-teman bisa ini kan real time ya. Di sini real time kita coba ganti di simulasi. Saya coba lagi untuk melakukan ping. Nah, ini biar teman-teman lebih paham bagaimana 4 paket ini dia dikirim dan 4 paket ini dia dikembalikan ya. Saya ping di alamat IP PC 1, enter. Nah, kalau di simulasi ya paling pojok kanan bawah ini ada satu paket ini yang mau dikirim. Ini kita play terlebih dahulu. Nah, PC 0 dia mengirim data ke PC 1 ya. Nah, ini dia dikembalikan lagi dan ini yang dinamakan satu mana nih? Nah, ini satu ping atau satu balasan ya. Oke, dia kirim lagi. Dia kirim lagi, kemudian dia dibalas. Nah, dia satu ping. Ya, satu reply ya. Jadi beda lagi paket yang dikirim, kirimkan lagi ke PC 1 ya. Dari PC 0 udah dibalas ya ke PC 0, yakni 1. Oke, ini yang terakhir ya, 4 ya. Jadi ada 4 paket yang dikirim dan 4 paket yang dibalas. Nah, oke. Sudah selesai ya. Dia 4 paket ini. Nah, kita bisa kembali ke real time. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa ada 4 paket? Kenapa ada 4 ping tadi ya? 4 paket ini yang dikirim dan 4 paket yang diterima. Berdasarkan simulasi tadi, ya memang dari PC 0 tuh dia mengirimkan satu persatu paketnya ya untuk membuktikan bahwa alamat IP yang dituju tadi itu ada nggak ya? Ada nggak komputer yang memakai alamat IP itu? Nah, sekarang kita coba pakai jaringan yang lebih besar. Kita bisa pakai tambahan hub ya. Pakai hub. Nah, taruh di sini aja, tambahkan satu laptop dan satu server. Oke, kita hubungkan mereka. Nah, ini ini semuanya sudah beda hardware ya. Sudah beda hardware. Jadi kita bisa pakai yang kabel strike. Ini kabel crossnya harus kita putus dulu, kita ganti dengan kabel strike. Nah, ini dari PC 0 ke hub, ini kan udah beda. Kemudian PC 1 ya, ke sini dia sudah beda. Server, kemudian laptop. Nah, ini dia sudah beda ya. Ini dia bisa, sebenarnya teman-teman bisa lihat dia sudah power up semua. Nah, sekarang kita coba, kita memberikan alamat IP. Kalau yang server berarti kita memberikan alamat IP yang statik ya. Nah, tapi teman-teman bisa coba lihat ya bentuk fisiknya dari server yang ada di dalam Cisco Packet Tracer seperti ini. Untuk ada satu fast Ethernet di sini, bisa kita cek itu di config. Nah, fast Ethernet ya ini bisa kita berikan dia alamat IP berapa? 192.168.1.3 aja ya. /24 ya. Kemudian ada berbagai macam service ya, ada HTTP untuk menampilkan web ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk menampilkan web. Dia sudah on semua, baik HTTP maupun HTTPS. Nah, ini nanti ada web yang bisa diakses dari klien. Kemudian ada DHCP.
Nah, ini DHCP kita mau memberikan alamat IP secara otomatis ya. Kalau tadi kan kita manual ya memberikan alamat IP. Nah, dengan adanya protokol DHCP di dalam server, dia bisa memberikan alamat IP secara otomatis. Dan ini masih off ya. Ada DHCP untuk alamat IP 4, ada DHCP yang untuk alamat IP yang 6. Ya, kemudian saya langsung ke DNS ya. Ini nanti pada saat kita mengakses web ya, kalau kita hanya mengaktifkan di HTTP dan HTTPS, kita masih pakai alamat IP. Nah, tapi kalau kita sudah pakai DNS, ya kita bisa alamat IP tersebut kita ganti dengan nama. Ya, namanya nanti bisa teman-teman ubah ya sesuai dengan keinginannya. Yang penting sudah didaftarkan di server. Ya, kemudian ada NTP ya, Network Time Protocol, ini ada email, ya, kemudian ada FTP ya. Ini sebenarnya yang ada di dalam server ini nanti juga akan kita pelajari di dalam server Ubuntu. Ya, Ubuntu server. Jadi hampir sama. Ya, HTTP, DHCP, DNS, ada NTP, ada email, ada FTP ya. Ini yang akan kita pelajari ya di dalam mata kuliah ini. Nah, tapi teman-teman coba kita bisa konfigurasi. Kalau ini dia hampir sama seperti server di Windows. Ya, tapi nanti pada saat kita di mata kuliah ini kita ganti pakai yang namanya Linux Ubuntu Server. Oke ya, kita tadi sudah memberikan alamat IP ya. Jadi sama juga nanti kita akan mengkonfigurasi alamat IP juga di dalam server. Ya, kita cek server dia sudah ada belum? Oke, sudah up. Kemudian kita tambahkan ini lagi untuk identifikasi dia alamat IP-nya T1.3/24. Nah, oke. Kita coba yang pertama tadi di dalam service ada HTTP dia sudah on. Ya, HTTPS dia juga sudah on semua. Jadi kita akan coba mengakses ya, dari klien mengakses websitenya di server. Ya, teman-teman coba kita pilih salah satu klien ya. Ini PC 0 dan PC 1 sudah kita atur untuk IP-nya, alamatnya. Tapi di dalam laptop dia belum. Ya, nanti kita akan coba laptop ini bisa nggak dia pakai alamat IP yang DHCP. Kita akan memberikan alamat laptop ini secara otomatis. Ya. Tapi sebelum itu kita akan coba kita akses terlebih dahulu web servernya ya, di server tadi. Oke, kita pilih di PC 0, di desktop, kemudian web browser. Nah, ketikkan alamat IP server. Ya, 192.168.1.3. Enter. Oke, dia bisa ya. Jadi di PC 0-nya ini dia bisa mengakses server ya, web yang ada di dalam server. Ya, ini adalah webnya. Nah, coba sekarang kita ganti ini. Kita berikan ya, kita modif sedikit ya indeksnya ya, atau websitenya kita modif sedikit. Jadi teman-teman bisa masuk ke server, servicenya ke HTTP, pilih indeks ya, edit. Nah, kita tambahkan di sini. Kita ganti Cisco Packet Tracer-nya, pilih apa ya namanya, mata kuliah komputer jaringan. Oke, kita edit seperti ini dulu ya. Size-nya coba kita 4. Saya save. Yes. Nah, kita sekarang coba akses di PC 1. Ya, PC 1, klik desktop.
web browser dan ketikkan alamat dari server 192.168.1.3, enter. Nah, komputer jaringan ya, ini sudah kita modifikasi, bisa juga ya. Jadi si klien dia bisa akses di server. Oke, untuk HTTP dia berhasil. Nah, sekarang kita akan coba ganti ya. Kalau tadi kita pakai alamat IP, kita ganti panggilnya bukan pakai alamat internet ya. Pakai alamat ini IP, tapi kita pakai nama. Ya, teman-teman bisa masuk ke service yang DNS. Nah, ini coba teman-teman namanya apa ini kira-kira? Ya, kalau saya bisa pilih zonaguide ya .com. Kemudian addressnya di sini ketikkan alamat IP dari si server 1.3 dan kita add ya, di sini ada zonaguide record 192.168.1.3, kemudian kita on. Nah, sekarang kita coba lagi di PC 1, desktop, web browser, ketikkan zonaguide.com. Oh, hostname unresolved. Ya, jadi dia belum ke detect. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Coba teman-teman bisa ke server PT ya. Kemudian kita coba matikan dan kita hidupkan. Jadi kita cek di service, DHCP sudah on atau belum? On, zonaguide.com sudah ada. Sekarang kita coba lagi di PC satunya. Kita enter. Kita go. Oh, dia belum bisa sekarang. Kalau dia pakai alamat IP 192.168.1.3 dia bisa, tapi kalau pakai zonaguide.com dia belum bisa. Oke, kita coba cari ya, ini terus shorting ini. Kita cari kira-kira kenapa belum bisa ya. Kita coba pilih di IP, kemudian kita DNS servernya ini kita taruh alamat IP dari si server 1.3. Close. Kita ke PC 1 lagi, web server. Terjadi apa? zonaguide.com, enter. Oke, sudah berhasil ya. Jadi kita DNS servernya sudah berhasil. Ya, jadi di dalam pengaturan IP-nya kita juga harus memberikan DNS servernya. Ya, DNS server kita berikan di alamat di server. Oke, kalau di PC 0 ya dia juga sama. Kalau dia pakai alamat IP 192.168.1.3 dia bisa. Tapi kalau pakai yang namanya zonaguide tadi, DNS-nya .com, enter, dia belum bisa. Ya, ini berarti kita harus setting terlebih dahulu di IP konfigurasi, kemudian ada DNS server 192.168.1.3. Ini cara manual kita ya memberikan alamat IP. Kemudian pakai di web server. Nah, ketikkan tadi zonaguide, tidak ada spasinya, .com, enter. Oke, sudah berhasil. Ya, DNS-nya kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita menuju ke laptop ya. Ini kita manual PC 0, PC1 kita juga manual memberikan alamat IP-nya. Nah, kita sekarang PC 0 ini dia belum ada IP-nya. Nah, kita akan coba di dalam server
untuk mengatur dia bisa memberikan alamat IP. Jadi teman-teman bisa masuk ke server, kemudian pilih yang DHCP. Ya, kemudian teman-teman di sini ada star IP address. Kita memberikan alamat IP dari star mau berapa. Sini saya coba dari star 10. Kemudian subnet masknya ini dia 255.255.0 ya sama. Ini pun bisa kita batasi sebenarnya kalau kita tambahkan 224. Ya, IP 224 ini kan kalau 0 kan masih 51. Oh, apa tadi? Kalau 0 tadi masih berapa? 512 ya. Kalau 224 ya teman-teman bisa lihat di kalau saya add, saya save ya dia langsung ganti nih. Ini adalah kita bisa memberikan alamat IP sejumlah 22 untuk user. Jadi usernya ada 22. Ya. Terus kita karena dia harus mengakses ya di server, maka DNS servernya ini juga kita atur. Kasihkan dia di alamat IP dari server .3. Baru kita save lagi. Oke, baru kita on. Ya, tadi coba kita ke physical, kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, pilih server, DHCP, dia masih sama atau enggak? Oke, dia masih sama ya. Dia masih sama, jadi kita menuju ke laptop PT. Ini kalau kita lihat di sini, dia belum dapat alamat IP ya. Kita klik 2 kali, konfigurasi, dari sini, atau kita ke desktop aja, ke desktop, IP konfigurasi, ini kita harus pilih yang DHCP. Teman bisa lihat di sini request IP address, jadi baru request. Oh, dan ini dia belum berhasil ya, DHCP file is being used. Jadi dia belum bisa mendapatkan alamat IP. Jadi di sini harus 0 ya. Service DHCP ya, ini sebenarnya masih di dalam /24. Oke. Oke, sekarang kita coba di laptop 0, kita pakai web browser. Pilih yang zonaguide.com. Oke, masih bisa ya. Oke, bisa ini. Oke, jadi dia berhasil ya. Kita tidak melakukan ping ya untuk uji cobanya, tapi kita uji cobanya langsung membuka web yang ada di dalam server. Berarti DHCP dia sudah berhasil. Nah, sekarang kita tambahkan lagi ini pakai jaringan lebih besar. Ada nggak WiFi-nya ini? Kita pilih yang wireless device, kemudian pilih APPT ini gimana? APPT, oke. Ini kita pakai access point ya sebagai repeater ya. Ini kan mereka semua pakai kabel. Ini mungkin mau kita ganti pakai yang namanya wireless. Ya, ini berarti kita pengkabelannya pakai yang strike. Ya, pakai strike. Oke, kita berarti tambahkan satu lagi laptop ya. Laptop 1. Nah, kita coba diatur akses pointnya. Pilih di config. Pilih di port 0. Port 0 ini berarti dia yang ke internet ya. Port 1 ini ke kliennya. Jadi SSID-nya ini bisa kita ganti. Contohnya apa ya? Zona 1. Ya, channelnya ini coba kita biarkan terlebih dahulu. Passwordnya kita tidak memberikan dia password. Oke, sekarang kita ke laptop. Ke laptop ini dia konfigurasi interface-nya dia masih fast ethernet, berarti kita harus ganti pakai WiFi. Ini kita matikan terlebih dahulu, ganti yang WiFi.
VPC 300N. Lalu kita nyalakan lagi ke config atau ke desktop ya, IP konfigurasi. Oh, dia DHCP. Ya, dia udah DHCP, kemudian dia dapat alamat IP secara DHCP. Tapi yang akan kita lakukan bukan seperti ini. Karena kita sudah pakai WiFi ya, kita harus ke PC wireless. Kemudian ke koneksi. Nah, di sini harusnya dia sudah ada nih. Nah, zona 1. Di zona 1 dia ada, kita melakukan koneksi. Oke ya, kita koneksi, kita akan coba. Dia dapat alamat IP nggak di sini? Kita cek ini ya. Oke, dia dapat alamat IP ini 192.168.1.4 ya. Dapat alamat IP 192.168.1.4. Oke, sebentar. Tadi yang saya atur berapa ini servisnya? DHCP-nya. Oh, dari 0. Oh iya. Dari 0 ya. Oke, sekarang kita coba di laptop 1, web browser, kemudian ketika zona GUI.com, enter. Oke, berhasil. Oke, jadi kita bisa melakukan, bisa mengakses server. Nah, jadi ini ada jaringan sederhana, ya. Kita menghubungkan beberapa klien, bisa lewat kabel, bisa lewat WiFi ya. Dan ada satu server di situ. Nah, yang akan kita lakukan di dalam mata kuliah ini adalah membuat servernya ini. Ya, dari kita mengatur alamat IP, kemudian mengatur service yang ada di dalam server, ini akan kita lakukan nanti di Ubuntu server. Ya, jadi step-stepnya nanti hampir sama seperti tadi. Nanti kita akan pelajari secara bertahap ya. Yang penting teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu adalah alat dan bahannya ini. Ya, jangan lupa ini kita harus tambah satu lagi, namanya internet. Ya, karena nanti di ISO-nya ini teman-teman akan banyak mengupdate ya aplikasi-aplikasi. Jadi pada saat kita menginstal aplikasi Ubuntu Server, dia belum ada service-service yang akan kita gunakan seperti tadi. Jadi kita butuh internet. Ya, oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kemudian disiapkan kebutuhan alat dan bahannya. Oke, semoga teman-teman bisa paham apa yang telah saya sampaikan di sini ya. Ini jaringan kita sederhana. Jadi inilah yang akan kita lakukan nantinya. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.